Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dalam materi transformasi geometri. Kali ini kita akan belajar mengenai dilatasi. Nah, dilatasi ini merupakan proses perubahan skala. Jadi, suatu bangun bisa diperkecil atau diperbesar dengan cara mengubah posisinya. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita berada di sebuah jalan raya, kita melihat suatu mobil bergerak. Nah, kalau mobil tersebut jauh dari pandangan kita, maka kelihatannya mobil ini berukuran kecil. Tapi, seiring mobil tersebut mendekat dengan kita, maka mobil tersebut kelihatannya ukurannya semakin besar. Nah, karena perubahan posisi si mobil ini, ukurannya kita lihat menjadi semakin besar. Bedanya kalau pada dilatasi, itu yang jauh belum tentu terlihatnya semakin kecil, dan yang dekat belum tentu ukurannya semakin besar, karena dilatasi itu bergantung pada faktor skala dan titik pusatnya. Nah, jadi misalnya terdapat sebuah titik dengan koordinat x, y, itu jika didilatasi dengan faktor skala K dan titik pusatnya A, B menjadi x-aksen, y-aksen, di mana x-aksen, y-aksennya ini kita cari dengan cara x-aksen, y-aksennya sama dengan K atau faktor skalanya kita kalikan dengan X dikurang A, Y dikurang B, ditambah titik pusatnya A, B. Nah, jadi K di sini faktor skalanya dan AB di sini adalah titik pusatnya. Nah, ternyata di sini terdapat suatu perkalian skalar matriks. Mari kita mengingat kembali bagaimana perkalian skalar matriks. Nah, misal terdapat suatu skalar, misalnya K sama dengan 2. Jadi 2 kita kalikan dengan sebuah matriks, misalnya matriksnya 3, 4. Nah, bagaimana perkalian skalarnya? Maka perkalian skalarnya yaitu skalar yang ini, 2-nya dikalikan dengan semua elemen dari matriks. Jadi, 2 dikali 3, 2 dikali 4. Sehingga hasilnya 6, 8. Nah, jadi kita mereview kembali atau mengulang kembali bagaimana perkalian skalar matriks agar lancar dalam perhitungan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan ke contoh soal. Nah, misalnya terdapat sebuah soal, tentukan bayangan titik 2,-6 didilatasi dengan faktor setengah dan pusat 0,0. Langsung kita cari x-aksen, y-aksennya. Y-aksen itu berarti tadi kan K dikali X kurang A, Y kurang B, ditambah A, B. K-nya berapa? K-nya adalah setengah. Ini adalah K. Berarti setengah dikali X-nya berapa? X-nya 2. Dikurang A, A-nya adalah 0. Berarti 2 dikurang 0.
Y-nya min 6, berarti min 6 dikurang B-nya 0, kurang 0, ditambah AB-nya sama 0, berarti sama dengan setengah dikali 2 dikurang 0, 2, min 6 dikurang 0, min 6. Karena ditambah 0 berarti bisa kita hilangkan. Nah, selanjutnya perkalian skalar tadi, berarti ini setengah dikali 2, setengah dikali negatif 6. Jadi, setengah dikali 2, setengah dikali negatif 6. Sehingga hasilnya setengah kali 2, 1, setengah dikali negatif 6, negatif 3. Nah, jadi bayangannya itu 1, negatif 3. Nah, sekarang coba kita dilatasi titik A2, negatif 6 tadi dengan faktor dan titik pusat yang berbeda. Oke. Sama seperti tadi, langsung kita cari x-aksennya, berarti K-nya berapa? K-nya adalah 2, berarti 2 dikali x-nya 2 dikurang A-nya negatif 2, Y-nya adalah negatif 6 dikurang B-nya adalah 2, ditambah AB, berarti negatif 2, 2. Selanjutnya kita selesaikan dalam kurung. 2 dikurang negatif 2 berarti 4. Negatif 6 dikurang 2 negatif 8. Tambah min 2, 2. Nah, lalu kita kalikan skalar, berarti 2 dikali 4, 8, 2 dikali negatif 8, negatif 16. Ditambah min 2, 2. 8 ditambah min 2, 6. Min 16 tambah 2, min 14. Nah, jadi bayangannya berapa? Jadi bayangannya 6, negatif 14. Nah, sekarang kita akan mendilatasi sebuah lingkaran. Terdapat lingkaran dilatasi dengan faktor setengah dan pusat 2,1. Oke. Seperti biasa, kalau berupa persamaan kita misalkan x, y itu pada persamaannya. Berarti di sini pada lingkarannya. Pada x kuadrat plus y kuadrat min 3x plus 3y min 1 sama dengan 0. Berarti x aksennya sama dengan kan k dikali x min a, y min b ditambah ab. K-nya atau faktornya di sini setengah, berarti sama dengan setengah. Nah, ingat kalau yang berupa persamaan bukan titik, x tetap x, y tetap y, sehingga x dikurang a-nya 2, berarti dikurang 2, y dikurang b yang 1 kurang 1, tambah 2, 1. Nah, lalu kita kalikan skalar, berarti setengah dikali x min 2, berarti setengah x min 1, setengah y min setengah, ditambah 2, 1. Nah, kita tambahkan setengah x min 1 plus 2, berarti setengah x plus 1, setengah y min setengah ditambah 1, setengah tambah 1, min setengah ditambah 1, berarti tinggal setengah. Nah, kita peroleh x aksennya berarti x aksennya sama dengan setengah x plus 1. Kita kalikan 2 semua ruas sehingga menjadi 2 x aksen sama dengan x plus 2, sehingga x nya sama dengan
2x aksen min 2. Yang di bawahnya y aksennya sama dengan setengah y plus setengah. Kita kalikan kedua ruas dengan 2 menjadi 2y aksen sama dengan y plus 1, sehingga y-nya sama dengan 2y aksen min 1. Nah, seperti biasa, ketika sudah dapat nilai x, y, kita substitusi ke persamaannya, yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 3x plus 3y min 1 sama dengan 0. Berarti x kuadrat menjadi 2x aksen min 2 kuadrat ditambah 2y aksen min 1 kuadrat dikurang 3 2x aksen min 2 ditambah 3 2y aksen min 1 kurang 1 sama dengan 0. Oke, kita kuadratkan, ini menjadi 4x kuadrat min 8x plus 4. Langsung kita hilangkan aksennya, ditambah 4y kuadrat min 4y plus 1 dikurang 6x ditambah 6 ditambah 6y min 3 min 1 sama dengan 0. Jadi 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat min 8x min 6x berarti min 14x, yang y-nya min 4y plus 6y berarti plus 2y, lalu 4 ditambah 1 ditambah 6 dikurang 3 dikurang 1 berarti 7 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan lingkaran setelah didilatasi.